Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang uang dan fungsinya. Nah, jadi materi ini ada 5 poin penting yang harus kita ketahui. Poin yang pertama di sini adalah definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya di sini uang itu sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Untuk poin yang kedua, di sini adalah jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah uang logam, yaitu uang yang dibuat dari bahan logam, emas atau perak, yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Yang kedua adalah uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Misalnya uang kertas pecahan dengan nominal 1000, terus 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, dan 100.000 memiliki desain dan warna yang berbeda sehingga masyarakat mudah untuk mengenalinya. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah uang kartal, yaitu uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib untuk melakukan pembayaran transaksi apapun. Yang kedua adalah uang giral, yaitu jenis uang yang disimpan di bank dan dapat dipakai sewaktu-waktu untuk keperluan pembayaran seperti cek, giro, dan lain sebagainya. Menurut nilainya, uang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah uang penuh, yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik atau bahan dan nilai nominal yang sama. Maksudnya, nilai nominal uang tersebut sama dengan nilai bahan dan proses pembuatannya. Yang kedua adalah uang tanda, yaitu nominal uang yang tercantum lebih tinggi daripada nilai bahan pembuatan uang yang digunakan. Contoh, jika pemerintah akan membuat uang sejumlah 2000, maka harus membayar sejumlah 1500 terlebih dahulu. Untuk poin yang ketiga di sini adalah fungsi asli uang. Fungsi asli uang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar atau yang disebut dengan medium of change, yaitu digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual barang ataupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar barang yang akan dinilai atau yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Maksudnya, penggunaan uang sebagai alat tukar ini dapat dilakukan terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan atau dijual. Untuk yang kedua, di sini adalah uang sebagai satuan hitung, yaitu atau yang disebut dengan unit of account, yaitu menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Dengan adanya uang, maka akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung. Yang ketiga adalah uang sebagai alat penyimpanan nilai atau yang disebut dengan valuta, yaitu uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Jadi misalkan orang yang mendapatkan uang karena sudah menjual barang ataupun jasanya, maka orang tersebut bisa menyimpan uang itu untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang, seperti itu. Poin yang keempat di sini adalah fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang dibagi menjadi 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, yaitu memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, yaitu memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang, yaitu sebagai penyimpan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang, seperti itu. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan.
yaitu dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan, yaitu situasi ini berlaku untuk seseorang yang akan menjual tanah, rumah, mobil, ataupun motor untuk ditukarkan dalam bentuk uang kepada orang lain. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, yaitu perekonomian semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen melakukan investasi secara positif. Nah, jadi di mana orang-orang akan tergiur akan melakukan investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang, seperti itu. Poin yang kelima di sini adalah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua adalah sebagai alat hitung, dan yang ketiga adalah sebagai alat penyimpan kekayaan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.